Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai obligasi. Apa sih itu obligasi? Hah? Obligasi? Apa sih obligasi itu? Yuk, jadi tahu. Disimak ya sampai habis. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar investasi untuk pemula. Obligasi itu sendiri merupakan salah satu instrumen dari investasi. Obligasi merupakan pinjaman yang dibayarkan beserta bunganya. Konsepnya mirip seperti utang. Tapi pasti di sini tuh timbul pertanyaan dari teman-teman, siapa sih yang minjem? Siapa sih yang minjemin? Nah, pada konsep obligasi ini, yang minjem adalah dari pihak perusahaan atau dari pihak pemerintah. Sedangkan yang minjemin itu adalah siapa? Ya kamu, sebagai seorang investor. Sederhananya gini, kamu punya uang, kemudian perusahaan atau pemerintah dalam hal ini lagi butuh dana. Misalkan ada proyek atau mau launching produk terbaru, sehingga kebutuhan dana itu harus disuplai. Nah, kamu sebagai yang punya uang, kamu bisa mensuplai dana yang kamu miliki itu dengan cara membeli obligasi ini yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Konsep sederhananya, pemerintah atau perusahaan butuh uang, kemudian terjadilah penjualan atau pembelian obligasi itu. Nah, misalkan gini, nilai nominal obligasinya itu adalah misalnya 10 juta. Kemudian bunga atau coupon rate itu yang ditawarkan adalah 10% per tahunnya. Kemudian obligasi ini akan jatuh tempo dalam tempo waktu 5 tahun. Nah, konsepnya itu gini, pembayaran bunga itu bisa aja dilakukan setiap tahun, setiap bulan, atau sesuai kesepakatan dari yang tertulis dalam obligasi itu. Lalu setelah jatuh tempo, uang 10 juta tadi itu akan dikembalikan setelah bunga-bunganya tersebut dilunasi, atau bisa aja di akhir semuanya itu dilunasi sekaligus. Dari kasus tadi, bunga 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta per tahunnya. Nah, setelah 5 tahun, bunga tersebut mempunyai nominal sebesar 5 juta. Jadi di akhir tahun atau di tahun kelima, nanti uang yang akan kamu terima adalah kembali lagi 10 juta yang kamu beli dari nilai obligasi sebelumnya. Nah, ditambah 5 juta dari total bunga, berarti kamu akan mendapatkan uang senilai 15 juta pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi, jumlah tetap yang akan dibayarkan pada saat obligasi kamu jatuh tempo itu adalah senilai par value dan juga coupon rate. Par value adalah nilai pari obligasi atau nilai nominal saat obligasi itu dijual, dan juga coupon rate itu adalah nilai bunga yang nantinya akan kamu terima setiap tahun. Lalu apa coba bedanya obligasi dengan investasi di bidang saham? Nah, kita akan bahas nih, apa sih perbedaan obligasi itu dengan saham? Obligasi dengan saham itu sejatinya memiliki beberapa hal yang berbeda, karena dalam hal ini dari risiko saja obligasi dengan saham itu sudah berbeda. Obligasi itu adalah instrumen investasi yang risikonya mungkin lebih minim daripada saham. Kenapa? Karena obligasi itu telah memiliki nilai pasti ataupun nilai nominal pasti yang bakal dikembalikan setelah obligasi itu jatuh tempo. Sedangkan saham itu resikonya itu cenderung fluktuatif karena tergantung dinamika pasar. Perbedaan lainnya, obligasi itu adalah sebagai bentuk klaim kreditur terhadap suatu perusahaan maupun pemerintahan. Artinya di sini kita selaku kreditur di perusahaan yang obligasinya kita beli. Sedangkan saham itu adalah kita menyatakan kepemilikan apabila kita membeli saham di perusahaan tersebut. Jadi, apabila nanti perusahaan itu memiliki keuntungan, kita akan mendapatkan yang namanya capital gain atau dividen. Nah, kalau obligasi, ketika itu telah jatuh tempo, maka yang kita akan dapatkan itu adalah kupon atau yang disebut dengan bunga. Obligasi sendiri juga memiliki nilai yang cenderung lebih stabil dibandingkan saham, karena obligasi itu dipastikan ada 2 unsur uang yang akan diterima di dalam obligasi itu setelah jatuh tempo, yaitu ada nilai par value dan ada juga nilai kupon atau bunga. Sedangkan saham itu nantinya setelah saham itu ingin dijual ataupun dibeli kembali, yang akan kita dapatkan itu adalah namanya capital gain. Capital gain dalam saham ini sifatnya tidak stabil, artinya ada kala mengalami keuntungan, ada kala kita sebagai investor itu mengalami kerugian. Selanjutnya itu obligasi itu instrumen yang mungkin cenderung mudah untuk diprediksi karena nilainya tetap dan stabil tadi. Sementara saham itu cenderung
terkadang sulit diprediksi karena kita harus melakukan sejumlah analisis tertentu, mulai dari analisis fundamental maupun analisis periodik lainnya. Pada intinya, alasan seseorang memilih berinvestasi di obligasi maupun di investasi adalah berdasarkan risikonya. Obligasi adalah instrumen investasi yang minim risiko, sedangkan kalau investasi di saham itu resikonya cenderung low until high. Tapi teman-teman, bukan berarti dalam hal ini obligasi itu adalah instrumen investasi yang tidak punya risiko sama sekali. Justru di obligasi pun itu akan tetap ada risikonya. Apa aja sih resikonya yang mungkin aja terjadi di obligasi? Risiko yang mungkin terjadi saat seseorang membeli obligasi adalah risiko yang namanya gagal bayar. Jadi ada kemungkinan perusahaan ataupun pemerintah yang menjual ataupun selaku penerbit obligasi ini mengalami kendala gagal bayar pada masa obligasi ini tuh masih berlaku. Kondisi gagal bayar ini disebut dengan nama default risk. Catatan untuk teman-teman yang berinvestasi pada obligasi, itu penting untuk selalu cek bagaimana portofolio perusahaan tersebut. Portofolio perusahaan selaku penerbit obligasi ini penting untuk selalu dilakukan check and recheck karena sebelum kita memutuskan untuk membeli obligasi di perusahaan tersebut, kita harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana prospek risiko yang akan terjadi dan mungkin terjadi ke depan. Nah, obligasi ini juga bisa dijual sebelum jangka waktu jatuh temponya itu datang, meskipun nilainya menjadi turun. Tapi kalau teman-teman lagi butuh uang saat itu juga, maka obligasi itu sah-sah saja buat dijual lagi. Nah, selanjutnya di segmen ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis obligasi. Ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama adalah mortgage bond. Mortgage bond adalah obligasi yang diterbitkan beserta jaminannya. Artinya di sini ada aset ataupun jaminan tertentu yang ditawarkan oleh penerbit obligasi kepada pembeli obligasi di sini. Jadi apabila kewajiban itu tidak terpenuhi oleh si penerbit obligasi, maka si pembeli obligasi ini berhak memiliki aset ataupun harta lainnya yang dijaminkan kepada si pemilik obligasi ini. Ada obligasi tanpa jaminan atau debenture bond, di mana obligasi ini berarti tidak punya jaminan apa-apa sama sekali. Selanjutnya ada obligasi konversi. Obligasi konversi ini menyatakan bahwa ada hak yang dapat diberikan kepada si pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi yang dia miliki pada sejumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan selaku penerbit obligasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Hingga dalam case ini, si pembeli obligasi ini berkesempatan untuk mendapatkan capital gain. Dan selanjutnya ada jenis obligasi yang disebut dengan obligasi dengan waran, di mana pemegang obligasi dalam hal ini memiliki hak untuk memiliki saham perusahaan penerbit obligasi. Juga jenis obligasi yang zero coupon bond, artinya tanpa kupon atau tanpa bunga. Artinya tidak ada bunga di dalam obligasi ini, namun harga obligasi ini sendiri dijual di bawah nilai parnya, atau di sini adanya yang namanya discount. Selanjutnya ada obligasi yang dikenal dengan nama floating rate bond, di mana bunga ataupun kupon obligasi ini adalah bersifat mengambang sesuai dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Ada obligasi yang dikenal dengan putable bond, artinya obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasinya itu sesuai tanggal waktu jatuh tempo ataupun sebelum waktu jatuh tempo itu. Selanjutnya ada junk bond. Junk bond itu adalah obligasi yang resikonya cenderung tinggi, tapi di sini menawarkan bunga yang juga cenderung tinggi. Jadi kalau kamu mempunyai mental yang cukup tahan mungkin terhadap gejolak dari obligasi yang naik turun, maka kamu bisa ngambil obligasi dengan jenis junk bond. Nah, obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dengan mata uangnya sendiri, tapi dijual ke negara lain, itu disebut juga dengan sovereign bond. Di mana sovereign bond ini sebenarnya berbeda-beda tergantung daerahnya. Kalau di Amerika itu dikenal dengan nama Yankee bonds, sedangkan kalau di Europe itu dikenal dengan nama Euro bonds. Kalau di Jepang itu dikenal dengan nama Samurai bonds, sedangkan di Asia itu dikenal dengan nama Dragon bonds, kecuali Jepang. Gimana? Sekarang apakah kamu jadi lebih paham mengenai obligasi? Sekarang jadi lebih paham nih mengenai obligasi. Cukup sekian mungkin yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga cukup menjawab keraguan teman-teman tentang obligasi ataupun pertanyaan teman-teman tentang obligasi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Oke, at the end of this video, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten informatif lainnya.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.